Mana sehat kami hari ini. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tepatnya pada pukul 10:20 kepada pelanggan kereta api Manggarai Raja, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian yang telah tersedia di jalur berikutnya. Telah tersedia di jalur berikutnya kereta api Manggarai Raja tujuan menuju stasiun Malang. Yuk bergeser lagi. Yuk. Loh, udah masuk. Mana mau kemana, Pak? Belakang yang mundur ya, yuk. Bisa lagi. Mana? Pak. Adi, terima kasih. Mana sehat? Ini Jogja semua. Lanjut, Pak. Di stasiun Pasar Senen, Tribuners. Awas jatuh kereta. Halo Bu, mana sehat-sehat? Mau kemana? Untuk melaksanakan hati jalur 6 Dorawi Parameteran Lintas Langsung hati jalur 6 Keluaran Lintas Langsung untuk melaksanakan hati jalur 1 dari arah utara, jalur 1 dari arah utara. Masih perhatian kereta Kuda Baru Malang Selatan tujuan ke stasiun Selatan yang kedua dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Tons each year. The inverter is an indispensable part to convert energy into electricity, also known as the brain and the heart of the PV system. Here, Huawei inverters are put into shed to make it easier to do operations and maintenance. So how do Huawei inverters perform over the past years? Huawei inverters work really well and utilize their full potential. Maintenance is conducted monthly, and we've experienced no problems at all. How about during extremely hot days or rainy season in Thailand? Does our inverter need to have any special maintenance? We install Huawei inverters in various places, including inside buildings and in open spaces. Despite Thailand's extremely hot weather, we've had no issues. All Huawei inverters have gone through intense R&D process and rigorous testing with different weathers. The inverters will be able to operate stably for a long time. Thanks to them, this PV system has been successfully operating for more than a year, and the factories has been able to have a stable power supply.
And the 2.16 megawatt solar farm has the only bifacial solar panels in Thailand, which will rotate according to sunlight to make sure to maximize energy. The bifacial panels pair really well with Huawei's inverters. The smart string inverters not only minimize mismatch losses, but also support to maximize clean energy generation. Sometimes I find it hard to imagine that this area is a wasteland 2 years ago, from wildness to thriving PV farm. Now with power plant, local villagers will have more jobs. On the land between the solar panels, they are going to plant more crops so that nearby farmers can generate more income. With solar energy, it not only saves on costs for factory production while providing clean energy and more stable power generation, but it also creates more green opportunities for land use and employment for local residents. We are pleased to see that the solar plant has also brought border change to our village, such as more jobs for local residents and better land development. I am glad that companies like the Susan Smart Solution and others are leading the change toward a cleaner future and better society. As a major contributor of PV industry, Huawei is committed to developing digital technology to help our customers and partners accelerate green energy transformation, creating greater value for society and working together for a greener future and a better world. Home. They're coming back home. Put on your smile. It'll be alright. Come together, friends. Come together, friends. We'll make it through. As we find out. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga.
Siap. Kita mundur, tenang. Iya, tenang. Satu bang, terkiri. Nih, Bu. Ibu juga satu lagi. Bu. Diman yang masih gantian. Ini Pak Kadir. Ini mau kemana? Ayo, masuk. Masuk lagi. Ya, sampai kita telat. Iya. Mas, sebelah kiri ya. Masih bersama tujuan bertujuan kereta pengantar maju tujuan Utara Stasiun Malang. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasaran Senen tepatnya pada pukul 10:20 kepada pelanggan kereta pengantar maju, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian yang telah tersebar di jalur Jogja. Telah tersebar di jalur Jogja, kereta pengantar maju tujuan Utara Stasiun Malang. Silakan geser ke kiri. Untuk media. Ayo, mundur. Mundur. Antara disiapkan ada jadwal berada di konkuran lintas langsung atau menjalankan konkuran lintas langsung untuk disiapkan. Oh iya, ntar kalau abis pas bapak masuk ke ruang yang media langsung ke tempat kontak aja ya. Ya, depan tadi. Kasih Ibu Eva. Dari sini aja, keluarnya dari mana? Sini aja. Joni. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini pada nggak mudik? Orang Jakarta semua kali main nggak mudik ya? Ya alhamdulillah, tentu hari ini sama Pak Dirut, Pak Didi, saya mengecek bagaimana kita mengantisipasi peningkatan mudik yang prediksinya naik sampai 40 juta.
Nah, sejak awal saya sudah diskusi dengan Pak Didi bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Kartolantas dan Pak Kapur sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah, karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Ini sudah ditingkatkan sekarang 53 tujuan per hari. Ya, dan juga untuk supaya para penumpang juga ya kira-kira punya ketertarikan lebih, ya kita melakukan promo yang namanya tentu tepat dan cepat. Kalau naik kereta kan cepat dan tepat. Apalagi daripada direksi KAI membuat inovasi, ada dikasih tajil, dikasih minuman, tiketnya promo. Nah, ini sebuah kesempatan yang saya rasa. Dan karena kalau ini kita tidak lakukan intervensi, takutnya dengan peningkatan penumpang sampai 40 juta di tahun ini, takutnya nanti ada stagnasi di jalan-jalan. Dan itulah kenapa saya ingin pastikan ini menjadi sebuah solusi awal. Salah satu yang juga kita sedang diskusikan, karena ada rencana rapat G7 ya, dan Indonesia diundang di Hiroshima di bulan depan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak Jepang untuk coba mulai melihat ya peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera. Karena kalau kita ingin menekan yang namanya penggunaan kendaraan pribadi, kereta api adalah salah satu solusi yang paling tepat. Nah, karena itu saya sangat optimis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kerja kita dengan Jepang, ini menjadi salah satu solusi ya, karena Jepang merupakan salah satu yang terbaik kalau kereta ya. Saya saksikan sendiri kemarin, satu-satu saya cek, ini menjadi hal yang positif. Dan apalagi kalau kita lihat khususnya untuk penyambungan kereta di Sumatera sendiri kan itu belum. Nah, ini kita mesti lihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Kalau memang kita ingin menekan penggunaan kendaraan pribadi ya salah satunya dengan kereta. Nah, karena itu 3 tahun terakhir kita terus giat mendorong daripada fasilitas perbaikan yang ada di kereta api. Dan tentu ini perlu dukungan juga kesuksesan ini dari masyarakat dan juga stakeholder pemerintahan lainnya, agar kita bisa melayani rakyat dengan maksimal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak Didi. Baik, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Erik ya. Rekan-rekan semua, kereta api Indonesia di masa angkutan lebaran yang kita mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei, tiket yang kita sediakan, KAI Group itu menyediakan tiket 6,9 juta. Dari 6,9 juta itu yang 3,1 itu kereta api jarak jauh, dan yang lainnya adalah kereta lokal termasuk komuter dan angkutan manusia. Jadi penambahan kapasitas itu bukan hanya kereta api jarak jauh tapi juga untuk angkutan lokal. Ternyata pertumbuhan angkutan lokal komuter itu juga sangat tinggi. Dari 3,1 sudah sekitar 75% atau 2,4 juta itu sudah dibeli. Nah, begitu saya mengimbau pada masyarakat ya untuk melakukan perencanaan yang baik ya, dan mudiklah secepat sebisanya ya. Kemarin kita udah bikin program diskon mulai tanggal 14 sampai 17. Itu animenya juga tinggi. Hari ini Pasar Senen memberangkatkan 35 kereta, 19.900 orang ya. Kemudian di Gambir itu juga 34 kereta, kira-kira sudah 16.000. Nah, ini besok tanggal 19 akan naik lagi sampai nanti pulangnya tanggal 21 ya. Jadi total antara Gambir dan Senen itu akan mendekati 40.000. Untuk itu saya mengimbau para penumpang perjalanan dari rumah diantisipasi, jangan sampai ada kemacetan karena kereta berangkat tepat waktu. Dan kami menjamin ketepatan waktu karena ketepatan waktu kereta api sekarang sudah 99,6%. Dan tolong protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik ya, walaupun relaksasi oleh pemerintah, namun COVID ini masih
Untuk itu saya menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya rasakan tetap pemerintah melakukan dua hal. Satu, kalau di tempat tentu kendaraan umum, ya kita mengharapkan tetap pakai masker. Kalau ruang terbuka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan umum, saya rasa pakai masker. Lalu kalau kita lihat sekarang kondisi varian terbaru yang ada di luar negeri, ini kan kita harus antisipasi juga. Nah, salah satunya memang tentu pemerintah mendorong yang belum divaksin atau yang tentu baru 2 kali, ya kita harapkan tetap divaksin. Dan ini yang saya rasa kembali sukses story kita kemarin sama-sama kan ketika masyarakat bersama pemerintah berkolaborasi melawan COVID tadi. Dan memang tentu situasi ini jauh lebih membaik, tetapi tentu harus waspada kepada yang belum divaksin, yang juga usia di atas 60 tahun, dan tetap memakai masker di tempat-tempat kendaraan umum. Itu yang kita anjurkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulangi sukses story kemarin. Tadi sudah disampaikan kita menambahkan kapasitas dan sejak awal, nah ini kembali jangan dikuat kaya dan miskin ya. Kemarin ada yang kuat kaya dan miskin. Bahwa saya bilang sejak awal bahwa dengan adanya BUMN yang ada di kereta api dan di pesawat terbang ini menjadi alternatif. Ya saya tahu banyak yang ingin memakai kendaraan pribadi lebih mudah, tetapi tolong dihitung ya. Dengan tingkat kemacetan yang tidak pasti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, tentu ini harus ada tentu mekanisme hitung-hitungan juga ya, sampai ke rumah telat ya, padahal ingin mudik lalu macet, ongkos BBM-nya berapa ya, belum lain-lainnya. Nah, alternatif kereta itu menjadi salah satu yang saya bilang dari awal ya, dengan tentu tujuan yang mudah, cepat dan tepat, apalagi ada promo dan lain-lain. Tetapi untuk yang mampu, nah kembali kemarin langsung bilang kaya dan miskin. Untuk yang mampu, ya pesawat terbang itu juga ada yang namanya Citylink, ya ada yang namanya kelas-kelas lain yang tentu terjangkau. Nah itu juga menjadi alternatif karena memang jumlah daripada pesawat terbang sekarang kita tingkatkan, salah satunya untuk mudik ini, apakah di Pelita, apakah di Garuda. Nah alternatif-alternatif ini kita lakukan ya, karena tidak mungkin kita mencari solusi. Tetapi yang terpenting, nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi. Dan negara yang salah satu terbaik dalam sistem perkeretaan itu Jepang. Dan saya udah cek sendiri ke sana, mau kereta ya di dalam kota, di luar kota. Nah itulah kenapa pada saat G7 nanti ya, kami Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan juga mendorong yang namanya peta biru mengenai kereta api yang ada di Pulau Jawa termasuk Sumatera. Karena kenapa? Tentu kita sudah membangun jalan tol, tetapi kalau penggunaan kendaraan makin meningkat tidak menyelesaikan. Nah, kereta api salah satu adalah fasilitas yang terpenting. Diskusi dengan Pak Didi, bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Karkolantas dan Pak Kapolri sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Ini sudah ditingkatkan sekarang 53 tujuan per hari. Ya, dan juga untuk supaya para penumpang juga ya kira-kira punya ketertarikan lebih, ya kita melakukan promo yang namanya tentu tepat dan cepat. Ya, kalau naik kereta kan cepat dan tepat. Apalagi daripada direksi KAI membuat inovasi, ada dikasih tajil, dikasih minuman,
tiketnya promo. Nah, ini sebuah kesempatan yang saya rasa. Dan karena kalau ini kita tidak lakukan intervensi, takutnya dengan peningkatan penumpang sampai 40 juta di tahun ini, takutnya nanti ada stagnasi di jalan-jalan. Dan itulah kenapa saya ingin pastikan ini menjadi sebuah solusi awal. Salah satu yang juga kita sedang diskusikan, karena ada rencana rapat G7 ya, dan Indonesia diundang di Hiroshima di bulan depan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak Jepang untuk coba mulai melihat ya peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera. Karena kalau kita ingin menekan yang namanya penggunaan kendaraan pribadi, kereta api adalah salah satu solusi yang paling tepat. Nah, karena itu saya sangat optimis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kerja kita dengan Jepang, ini menjadi salah satu solusi ya, karena Jepang merupakan salah satu yang terbaik kalau kereta ya. Saya saksikan sendiri kemarin, satu-satu saya cek, ini menjadi hal yang positif. Dan apalagi kalau kita lihat khususnya untuk penyambungan kereta di Sumatera sendiri kan itu belum. Nah, ini kita mesti lihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Kalau memang kita ingin menekan penggunaan kendaraan pribadi ya salah satunya dengan kereta. Nah, karena itu 3 tahun terakhir kita terus giat mendorong daripada fasilitas perbaikan yang ada di kereta api. Dan tentu ini perlu dukungan juga, kesuksesan ini dari masyarakat dan juga stakeholder pemerintahan lainnya, agar kita bisa melayani rakyat dengan maksimal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Didi. Baik, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Erik ya. Rekan-rekan semua, kereta api Indonesia di masa angkutan lebaran yang kita mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei, tiket yang kita sediakan, KAI Group itu menyediakan tiket 6,9 juta. Dari 6,9 juta itu yang 3,1 itu kereta api jarak jauh, dan yang lainnya adalah kereta lokal termasuk komuter dan aglomerasi. Jadi penambahan kapasitas itu bukan hanya kereta api jarak jauh tapi juga untuk angkutan lokal. Ternyata pertumbuhan angkutan lokal komuter itu juga sangat tinggi. Dari 3,1 sudah sekitar 75% atau 2,4 juta itu sudah dibeli. Nah, untuk itu saya mengimbau pada masyarakat ya untuk melakukan perencanaan yang baik ya, dan mudiklah secepat sebisanya ya. Kemarin kita sudah bikin program diskon mulai tanggal 14 sampai 17. Itu animenya juga tinggi. Hari ini Pasar Senen memberangkatkan 35 kereta, 19.900 orang ya. Kemudian di Gambir itu juga 34 kereta, kira-kira sudah 16.000. Nah, ini besok tanggal 19 akan naik lagi sampai nanti puncaknya tanggal 21 ya. Jadi total antara Gambir dan Senen itu akan mendekati 40.000. Untuk itu saya menghimbau para penumpang perjalanan dari rumah diantisipasi, jangan sampai ada kemacetan karena kereta berangkat tepat waktu. Dan kami menjamin ketepatan waktu, karena ketepatan waktu kereta api sekarang sudah 99,6%. Dan tolong protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik ya, walaupun ada relaksasi oleh pemerintah, namun COVID ini masih ada ya. Untuk itu saya mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Secara saya tambahan saya, terima kasih. Jadi yang jarak jauh 2,4 juta. Favorit itu ya Jogja, Solo, Surabaya, Purwokerto, Kroya itu juga banyak ya. Jadi tanggal-tanggal sekarang ini hampir sudah 100% sampai hari hanya nanti. Nah, hari hanya sendiri kan kita masih nunggu pemerintah nih. Ternyata tanggal 21 itu tinggi ya. Artinya antisipasi mungkin lebaran tanggal 22 ya, sehingga tahun 21 masih banyak yang mungkin perjalanan. Kita sudah menambah 53 perjalanan untuk kereta api jarak jauh ya. Kemudian kereta api Bandara Hiya itu dari 30 kali kita tambah 10 ya, jadi 40. 12 dan tambahnya 12. Jadi kita akan menambah yang memungkinkan. Tetapi untuk kereta api jarak jauh 53 itu sudah optimal. Oke. Tanggal 21.
Ya, saya rasa kan tetap pemerintah melakukan dua hal. Satu, kalau di tempat tentu kendaraan umum, ya kita mengharapkan tetap pakai masker. Kalau ruang terbuka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan umum, saya rasa pakai masker. Lalu kalau kita lihat sekarang kondisi varian terbaru yang ada di luar negeri, ini kan kita harus antisipasi juga. Nah, salah satunya memang tentu pemerintah mendorong yang belum divaksin atau yang tentu baru 2 kali, ya kita harapkan tetap divaksin. Dan ini yang saya rasa kembali sukses story kita kemarin sama-sama kan ketika masyarakat bersama pemerintah berkolaborasi melawan COVID tadi. Dan memang tentu situasi ini jauh lebih membaik, tetapi tentu harus waspada kepada yang belum divaksin, yang juga usia di atas 60 tahun, dan tetap memakai masker di tempat-tempat kendaraan umum. Itu yang kita anjurkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulangi sukses story kemarin. Tadi sudah disampaikan kita menambahkan kapasitas, dan sejak awal, nah ini kembali jangan dikuat kaya dan miskin ya. Kemarin ada yang kuat kaya dan miskin. Bahwa saya bilang sejak awal bahwa dengan adanya BUMN yang ada di kereta api dan di pesawat terbang ini menjadi alternatif. Ya, saya tahu banyak yang ingin memakai kendaraan pribadi lebih mudah, tetapi tolong dihitung ya, dengan tingkat kemacetan yang tidak pasti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, tentu ini harus ada tentu mekanisme hitung-hitungan juga. Ya, sampai ke rumah telat, ya, padahal ingin mudik, lalu macet, ongkos BBM-nya berapa, ya, belum lain-lainnya. Nah, alternatif kereta itu menjadi salah satu yang saya bilang dari awal, ya, dengan tentu tujuan yang mudah, cepat dan tepat. Apalagi ada promo dan lain-lain. Tetapi untuk yang mampu, nah kembali kemarin langsung bilang kaya dan miskin. Untuk yang mampu. Ya, pesawat terbang itu juga ada yang namanya Citylink. Ya, ada yang namanya kelas-kelas lain yang tentu terjangkau. Nah, itu juga menjadi alternatif. Karena memang jumlah daripada pesawat terbang sekarang kita tingkatkan. Salah satunya untuk mudik ini. Apakah di Pelita, apakah di Garuda. Itu. Nah, alternatif-alternatif ini kita lakukan. Ya, karena tidak mungkin cari solusi. Tetapi yang terpenting, nah ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau kita mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi. Dan negara yang salah satu terbaik dalam sistem perkeretaan itu Jepang. Dan saya udah cek sendiri ke sana, mau kereta ya untuk di dalam kota, di luar kota. Nah, itulah kenapa pada saat G7 nanti ya kami Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan juga mendorong yang namanya peta biru mengenai kereta api yang ada di Pulau Jawa termasuk Sumatera. Karena kenapa? Tentu kita sudah membangun jalan tol. Tetapi kalau penggunaan kendaraan makin meningkat, tidak menyelesaikan. Nah, kereta api salah satu adalah fasilitas yang terpenting dan mengurangi beban daripada tentu jalan tol dalam situasi-situasi tentu mudik seperti hari ini. Oh, ini ke konteks yang lain. Ya, ini konteks yang lain. Jadi begini, bahwa satu, ya tentu di BUMN ada Inka dan PT Kereta Api. Inka sendiri ada dua. Satu yang memang memproduksi kereta api sendiri, ya, tetapi ada juga yang kerjasama dengan Stadler, ya, di mana tentu kualitasnya untuk kereta yang lebih premium. Nah, ini yang sedang kita due diligence, makanya direksinya kemarin saya ganti. Ya, supaya bisa mengantisipasi untuk jangka panjang. Karena kita tidak mungkin dalam penyediaan kereta ini selalu bicara short term, jangka pendek. Kita harus punya prediksi 10 tahun ke depan seperti apa pertumbuhan tempat duduk kita. Lalu jalur-jalur kereta seperti apa. Kapasitas produksi Inka seperti apa. Nah, ini yang kita kemarin dirapatkan. Supaya ada terobosan tidak hanya pembukaan jalur. Ya, daripada squeeze pundak teman, squeeze aja Nutrisari Squeeze Orange. Jeruk peras lain sugar siap minum, buka puasa bervitamin, minum Nutrisari.
Mas sehat-sehat ya. Mau di mana ini? Kemana? Halo. Oh, ibunya ikut main nih. Jagain Pak. Saya mau ikutan main. Ibunya jangan main terus. Bu. Apa? Lewat. Bu maju, Bu. Mana anaknya? Anak yang Mbak Ibu juga satu lagi. Nih, Bu. Apa ikut main? Biasa lagi. Ini mau kemana? Oh, jalan lewat. Jogja. Hah? Halo, gimana sehat? Rame hari ini? Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, tepatnya pada pukul 10.20 menit. Kepada pelanggan kereta api Manggarai, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian yang telah tersedia di jalur tiket. Telah tersedia di jalur tiket, kereta api Manggarai tujuan menuju stasiun Malang. Ayo, bergeser. Bergeser lagi. Ayo. Ini 70.000 ya. Loh, udah masuk. Mana mau kemana, Pak? Belakang yang mundur ya. Bisa lagi. Mana? Mana? Terima kasih. Mana sehat? Ini Jogja semua. Tanjung, Pak. Di stasiun Pasar Senen, Tribuners. Awas jatuh kereta. Halo Bu, mana sehat-sehat? Mau kemana? Untuk yang masyarakat, hati jalur 6 Dorawi Parameteran lintas langsung. Hati jalur 6, Kelurahan lintas langsung, untuk yang masyarakat. Hadirin jalur 1 Dorawi Utara, jalur 1 Dorawi Utara. Masuk rangkaian kereta api Baru Malang Selatan, tujuan
Cerasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1 baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, terkiri. Nih, Bu. Bapak, lewat om. Maju, Bu. Anaknya, Ibu juga satu lagi. Bu. Saling. Oh, iya. Saling. Masuk. Belum. Masuk aja dulu. Ya, kita terlalu. Iya. Dipercepat. Mas, sebelah kiri ya. Masih tersebut tujuan bertujuan kereta komuter maju tujuan ke stasiun Malang. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasaran Senen, tepatnya pada pukul 10:20 kepada pelanggan kereta komuter maju. Kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian yang telah tersedia di jalur Jogja. Telah tersedia di jalur Jogja, kereta komuter maju tujuan ke stasiun Malang. Ke arah kiri ya. Silakan geser ke kiri. Untuk media.
Selanjutnya berada di arah lintas langsung. Akan disadarkan konturan lintas langsung akan dilaksanakan. Oh iya, ntar kalau abis pas bapak masuk ke ruang web, yang media langsung ke tempat kontak aja ya. Ya, depan tadi. Kasih Ibu Eva. Dari sini aja keluarnya dari mana? Sini aja. Calm Down, teknologi terbaru dari Something untuk kulit mengamuk, sensitif, dan kemerahan. Diekstrak dari alga hijau, Madagascar Centella asiatica, dan encapsulated ceramide. Menghasilkan kemampuan regenerasi 2 kali lebih efektif mengembalikan barrier kulit. Raih kulit kuat dan lebih sehat dalam 7 hari. Tenangkan kulit, perkuat skin barrier. Calm Down by Something. Joni. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini pada nggak mudik? Jawa. Orang Jakarta semua kali main nggak mudik ya? Ya alhamdulillah, tentu hari ini sama Pak Dirut, Pak Didi, saya mengecek bagaimana kita mengantisipasi peningkatan mudik yang prediksinya naik sampai 40 juta. Nah, sejak awal saya sudah diskusi dengan Pak Didi bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Kartolantas dan Pak Kapolri sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah, karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Ini sudah ditingkatkan sekarang 53 tujuan per hari. Ya, dan juga untuk supaya para penumpang juga ya kira-kira punya ketertarikan lebih, ya kita melakukan promo yang namanya tentu tepat dan cepat. Kalau naik kereta kan cepat dan tepat. Apalagi daripada direksi KAI membuat inovasi, ada dikasih tajil, dikasih minuman, tiketnya promo. Nah, ini sebuah kesempatan yang saya rasa. Dan karena kalau ini kita tidak lakukan intervensi, takutnya dengan peningkatan penumpang sampai 40 juta di tahun ini, takutnya nanti ada stagnasi di jalan-jalan. Dan itulah kenapa saya ingin pastikan ini menjadi sebuah solusi awal. Salah satu yang juga kita sedang diskusikan, karena ada rencana rapat G7 ya, dan Indonesia diundang di Hiroshima di bulan depan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak Jepang untuk coba mulai melihat ya peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera. Karena kalau kita ingin menekan yang namanya penggunaan kendaraan pribadi, kereta api adalah salah satu solusi yang paling tepat. Nah, karena itu saya sangat optimis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kerja kita dengan Jepang, ini menjadi salah satu solusi ya, karena Jepang merupakan salah satu yang terbaik kalau kereta ya. Saya saksikan sendiri kemarin
satu-satu saya cek ini menjadi hal yang positif. Dan apalagi kalau kita lihat khususnya untuk penyambungan kereta di Sumatera sendiri kan itu belum. Nah ini kita mesti lihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Kalau memang kita ingin menekan penggunaan kendaraan pribadi ya salah satunya dengan kereta. Nah karena itu 3 tahun terakhir kita terus giat mendorong daripada fasilitas perbaikan yang ada di kereta api. Dan tentu ini perlu dukungan juga kesuksesan ini dari masyarakat dan juga stakeholder pemerintahan lainnya agar kita bisa melayani rakyat dengan maksimal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak Didi. Baik, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Erik ya. Rekan-rekan semua, kereta api Indonesia di masa angkutan lebaran yang kita mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei, tiket yang kita sediakan, KAI Group itu menyediakan tiket 6,9 juta. Dari 6,9 juta itu yang 3,1 itu kereta api jarak jauh dan yang lainnya adalah kereta lokal termasuk komuter dan ambulan mesin. Jadi penambahan kapasitas itu bukannya kereta api jarak jauh tapi juga untuk angkutan lokal. Ternyata pertumbuhan angkutan lokal komuter itu juga sangat tinggi. Dari 3,1 sudah sekitar 75% atau 2,4 juta itu sudah dibeli. Nah untuk itu saya mengimbau pada masyarakat ya untuk melakukan perencanaan yang baik ya dan mudiklah secepat sebisanya ya. Kemarin kita udah bikin program diskon mulai tanggal 14 sampai 17. Itu animenya juga tinggi. Hari ini Pasar Senen memberangkatkan 35 kereta 19.900 orang ya. Kemudian di Gambir itu juga 34 kereta, kira-kira sudah 16.000. Nah ini besok tanggal 19 akan naik lagi sampai nanti puncaknya tanggal 21 ya. Jadi total antara Gambir dan Senen itu akan mendekati 40.000. Untuk itu saya menghimbau para penumpang perjalanan dari rumah diantisipasi, jangan sampai ada kemacetan karena kereta berangkat tepat waktu. Dan kami menjamin ketepatan waktu karena ketepatan waktu kereta api sekarang sudah 99,6%. Dan tolong protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik ya, walaupun ada relaksasi oleh pemerintah, namun COVID ini masih. Untuk itu saya menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, saya rasa kan tetap pemerintah melakukan 2 hal. Satu, kalau di tempat tentu kendaraan umum, ya kita mengharapkan tetap pakai masker. Kalau ruangan terbuka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan umum, saya rasa pakai masker. Lalu kalau kita lihat sekarang kondisi varian terbaru yang ada di luar negeri, ini kan kita harus antisipasi juga. Nah, salah satunya memang tentu pemerintah mendorong yang belum divaksin atau yang tentu baru 2 kali ya kita harapkan tetap divaksin. Dan ini yang saya rasa kembali sukses story kita kemarin sama-sama kan ketika masyarakat bersama pemerintah berkolaborasi melawan COVID tadi. Dan memang tentu situasi ini jauh lebih membaik, tetapi tentu harus waspada kepada yang belum divaksin, yang juga usia di atas 60 tahun dan tetap memakai masker di tempat-tempat kendaraan umum. Itu yang kita anjurkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulangi sukses story kemarin. Tadi sudah disampaikan kita menambahkan kapasitas dan sejak awal, nah ini kembali jangan dikuat kaya dan miskin ya. Kemarin ada yang kuat kaya dan miskin. Bahwa saya bilang sejak awal bahwa dengan adanya BUMN yang ada di kereta api dan di pesawat terbang ini menjadi alternatif. Ya saya tahu banyak yang ingin memakai kendaraan pribadi lebih mudah. Tetapi tolong dihitung ya dengan tingkat kemacetan yang tidak pasti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, tentu ini harus ada tentu mekanisme hitung-hitungan juga. Ya, sampai ke rumah telat ya, padahal ingin mudik, lalu macet, ongkos BBM-nya berapa, ya belum lain-lainnya. Nah, alternatif kereta itu menjadi salah satu yang saya bilang dari awal. Ya, dengan tentu tujuan yang mudah, cepat dan tepat. Apalagi ada promo dan lain-lain.
Tetapi untuk yang mampu, nah kembali kemarin langsung bilang kaya dan miskin. Untuk yang mampu, ya pesawat terbang itu juga ada yang namanya Citylink, ya ada yang namanya kelas-kelas lain yang tentu terjangkau. Nah itu juga menjadi alternatif karena memang jumlah daripada pesawat terbang sekarang kita tingkatkan, salah satunya untuk mudik ini, apakah di Pelita, apakah di Garuda. Nah alternatif-alternatif ini kita lakukan, ya karena tidak mungkin kita mencari solusi. Tetapi yang terpenting, nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi. Dan negara yang salah satu terbaik dalam sistem perkeretaan itu Jepang. Dan saya udah cek sendiri ke sana, mau kereta ya di dalam kota, di luar kota. Nah itulah kenapa pada saat G7 nanti ya kami Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan juga mendorong yang namanya peta biru mengenai kereta api yang ada di Pulau Jawa termasuk Sumatera. Karena kenapa? Tentu kita sudah membangun jalan tol. Tetapi kalau penggunaan kendaraan makin meningkat tidak menyelesaikan. Nah, kereta api salah satu adalah fasilitas yang terpenting. Diskusi dengan Pak Didi, bagaimana memang kereta api ini harus menjadi solusi juga untuk mengurangi beban yang melalui transportasi, tentu kendaraan pribadi ataupun bis. Karena dari hitungan kemarin dari Pak Karkolantas dan Pak Kapolri sendiri, untuk di tol itu kurang lebih angkanya sudah 0,64 kalau nggak salah. Artinya sangat padat. Nah karena itu kenapa sekarang PT KAI juga saya dorong untuk terus meningkatkan kapasitas. Ini sudah ditingkatkan sekarang 53 tujuan per hari. Ya, dan juga untuk supaya para penumpang juga ya kira-kira punya ketertarikan lebih, ya kita melakukan promo yang namanya tentu tepat dan cepat. Ya, kalau naik kereta kan cepat dan tepat. Apalagi daripada direksi KAI membuat inovasi, ada dikasih tajil, dikasih minuman, tiketnya promo. Nah ini sebuah kesempatan yang saya rasa. Dan karena kalau ini kita tidak lakukan intervensi, takutnya dengan peningkatan penumpang sampai 40 juta di tahun ini, takutnya nanti ada stagnasi di jalan-jalan. Dan itulah kenapa saya ingin pastikan ini menjadi sebuah solusi awal. Salah satu yang juga kita sedang diskusikan, karena ada rencana rapat G7, ya, dan Indonesia diundang di Hiroshima di bulan depan. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak Jepang untuk coba mulai melihat ya peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera. Karena kalau kita ingin menekan yang namanya penggunaan kendaraan pribadi, kereta api adalah salah satu solusi yang paling tepat. Nah karena itu saya sangat optimis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kerja kita dengan Jepang, ini menjadi salah satu solusi ya, karena Jepang merupakan salah satu yang terbaik kalau kereta ya. Saya saksikan sendiri kemarin, satu-satu saya cek, ini menjadi hal yang positif. Dan apalagi kalau kita lihat khususnya untuk penyambungan kereta di Sumatera sendiri kan itu belum. Nah ini kita mesti lihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Kalau memang kita ingin menekan penggunaan kendaraan pribadi ya salah satunya dengan kereta. Nah karena itu 3 tahun terakhir kita terus giat mendorong daripada fasilitas perbaikan yang ada di kereta api. Dan tentu ini perlu dukungan juga, kesuksesan ini dari masyarakat dan juga stakeholder pemerintahan lainnya, agar kita bisa melayani rakyat dengan maksimal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak Didi? Baik, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Erik ya. Rekan-rekan semua, kereta api Indonesia di masa angkutan lebaran yang kita mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei, tiket yang kita sediakan, KAI Group itu menyediakan tiket 6,9 juta. Dari 6,9 juta itu yang 3,1 itu kereta api jarak jauh, dan yang lainnya adalah kereta lokal termasuk komuter dan aglomerasi. Jadi penambahan kapasitas itu bukan hanya kereta api jarak jauh tapi juga untuk angkutan lokal. Ternyata
pertumbuhan angkutan lokal komuter itu juga sangat tinggi. Dari 3,1 sudah sekitar 75% atau 2,4 juta itu sudah dibeli. Nah untuk itu saya mengimbau pada masyarakat ya untuk melakukan perencanaan yang baik ya dan mudiklah secepat sebisanya. Ya kemarin kita sudah bikin program diskon mulai tanggal 14 sampai 17. Itu animenya juga tinggi. Hari ini Pasar Senen memberangkatkan 35 kereta, 19.900 orang. Ya. Kemudian di Gambir itu juga 34 kereta, kira-kira sudah 16.000. Nah ini besok tanggal 19 akan naik lagi sampai nanti puncaknya tanggal 21. Ya. Jadi total antara Gambir dan Senen itu akan mendekati 40.000. Untuk itu saya menghimbau para penumpang perjalanan dari rumah diantisipasi, jangan sampai ada kemacetan karena kereta berangkat tepat waktu. Dan kami menjamin ketepatan waktu karena ketepatan waktu kereta api sekarang sudah 99,6%. Dan tolong protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik ya, walaupun ada relaksasi oleh pemerintah, namun COVID ini masih ada. Ya, untuk itu saya mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Secara saya tambahan saya terima kasih. Jadi yang jarak jauh 2,4 juta. Favorit itu ya Jogja, Solo, Surabaya, Purwokerto, Kroya itu juga banyak ya. Jadi tanggal-tanggal sekarang ini hampir sudah 100% sampai hari hanya nanti. Nah hari hanya sendiri kan kita masih nunggu pemerintah nih. Ternyata tanggal 21 itu tinggi. Ya. Artinya antisipasi mungkin lebaran tanggal 22 ya, sehingga tahun 21 masih banyak yang melakukan perjalanan. Kita sudah menambah 53 perjalanan kereta api jarak jauh ya. Kemudian kereta api Bandara Hiya itu dari 30 kali kita tambah 10 ya, jadi 40. 12 tambahnya 12. Jadi kita akan menambah yang memungkinkan. Tetapi untuk kereta api jarak jauh 53 itu sudah optimal. Oke. Tanggal 21. Ya, saya rasa kan tetap pemerintah melakukan dua hal. Satu, kalau di tempat tentu kendaraan umum, ya kita mengharapkan tetap pakai masker. Kalau ruang terbuka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan umum, saya rasa pakai masker. Lalu kalau kita lihat sekarang kondisi varian terbaru yang ada di luar negeri, ini kan kita harus antisipasi juga. Nah, salah satunya memang tentu pemerintah mendorong yang belum divaksin atau yang tentu baru 2 kali ya kita harapkan tetap divaksin gitu. Dan ini yang saya rasa kembali sukses story kita kemarin sama-sama kan ketika masyarakat bersama pemerintah berkolaborasi melawan COVID tadi. Dan memang tentu situasi ini jauh lebih membaik, tetapi tentu harus waspada kepada yang belum divaksin, yang juga usia di atas 60 tahun dan tetap memakai masker di tempat-tempat kendaraan umum. Itu yang kita anjurkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulangi sukses story kemarin. Tadi sudah disampaikan kita menambahkan kapasitas dan sejak awal, nah ini kembali jangan dikuat kaya dan miskin ya. Kemarin ada yang quote kaya dan miskin. Bahwa saya bilang sejak awal bahwa dengan adanya BUMN yang ada di kereta api dan di pesawat terbang ini menjadi alternatif. Ya saya tahu banyak yang ingin memakai kendaraan pribadi lebih mudah. Tetapi tolong dihitung ya dengan tingkat kemacetan yang tidak pasti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian. Tentu ini harus ada tentu mekanisme hitung-hitungan juga. Ya, sampai ke rumah telat, ya, padahal ingin mudik, lalu macet, ongkos BBM-nya berapa, ya, belum lain-lainnya. Nah, alternatif kereta itu menjadi salah satu yang saya bilang dari awal, ya, dengan tentu tujuan yang mudah, cepat dan tepat. Apalagi ada promo dan lain-lain.
Tetapi untuk yang mampu, nah kembali, kemarin langsung bilang kaya dan miskin. Untuk yang mampu, ya pesawat terbang itu juga ada yang namanya Citylink. Ya, ada yang namanya kelas-kelas lain yang tentu terjangkau. Nah, itu juga menjadi alternatif. Karena memang jumlah daripada pesawat terbang sekarang kita tingkatkan. Salah satunya untuk mudik ini. Apakah di Pelita, apakah di Garuda. Itu. Nah, alternatif-alternatif ini kita lakukan. Ya, karena tidak mungkin kita mencari solusi. Tetapi yang terpenting, nah ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau kita mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi. Dan negara yang salah satu terbaik dalam sistem perkeretaan itu Jepang. Dan saya udah cek sendiri ke sana. Mau kereta ya untuk di dalam kota, di luar kota. Nah itulah kenapa pada saat G7 nanti ya kami Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan juga mendorong yang namanya peta biru mengenai kereta api yang ada di Pulau Jawa termasuk Sumatera. Karena kenapa? Tentu kita sudah membangun jalan tol. Tetapi kalau penggunaan kendaraan makin meningkat, tidak menyelesaikan. Nah, kereta api salah satu adalah fasilitas yang terpenting dan mengurangi beban daripada tentu jalan tol dalam situasi-situasi tentu mudik seperti hari ini. Oh, ini ke konteks yang lain. Ya, ini konteks yang lain. Jadi begini, bahwa satu, ya tentu di BUMN ada Inka dan PT Kereta Api. Inka sendiri ada dua, satu yang memang memproduksi kereta api sendiri, ya, tetapi ada juga yang kerjasama dengan Stadler, ya, di mana tentu kualitasnya untuk kereta yang lebih premium. Nah, ini yang sedang kita due diligence, makanya direksinya kemarin saya ganti, ya, supaya bisa mengantisipasi untuk jangka panjang. Karena kita tidak mungkin dalam penyediaan kereta ini selalu bicara short term, jangka pendek. Kita harus punya prediksi 10 tahun ke depan seperti apa pertumbuhan tempat duduk kita. Lalu jalur-jalur kereta seperti apa. Kapasitas produksi Inka seperti apa. Nah, ini yang kita kemarin dirapatkan. Supaya ada terobosan tidak hanya pembukaan jalur. Daripada squeeze pundak teman, squeeze aja Nutrisari Squeeze Orange.
You'll be alright. Come together, friends. Come together, friends. We'll make it through. As we find out. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Operasi Ketupat Lebaran 2023 ini. Kemudian juga di K3 ini kita juga bisa langsung melihat spot-spot gerbang tol, area, kemudian juga fasilitas umum dan bisa kita langsung pantau di Tadi di Bapak Desa. Kemudian juga untuk aplikasi selanjutnya setelah Tadi ini bisa disampaikan itu ada yang CID. Kita bisa melihat di sini untuk CID Desa Marga Integrated. Kemudian aplikasi yang ketiga di daerah nanti saya jelaskan itu tentang CCTV. Nah ini CCTV yang pertama kita bisa pantau dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang paling besar itu pelabuhan di Bakauheni, kemudian di Merak. Nah, di Gilimanuk juga ada di sini yang kita bisa pantau dan juga di CCTV yang ada di Indonesia ini kita juga bisa melihat CCTV arteri seluruh Indonesia. Coba dibuka yang CCTV arteri. Ini punyanya Bakti kok juga langsung dari seluruh Indonesia ada di sini satu kota, tengah kota, jadi kita bisa langsung dulu anggota juga bisa meluruskan tidak jarang kita menjadi sesuatu hal yang menonjol. Kemudian juga di sini ada CCTV dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu membantu kita juga untuk protokol yang belum terdetek di Jasa Marga, kita bisa melihat situasi ruas tol seperti dalam kota. Ini kita bisa pantau dan di lapangan juga anggota di lapangan untuk situasi penonton. Jadi untuk selanjutnya nanti ada data dari aplikasi dari EDI. Nah ini EDI untuk aplikasi yang dipelatan ini adalah real time untuk seluruh pemasukan dari kendaraan yang ada di Indonesia, baik itu mutasi, kemudian SIM, kemudian STNK dan juga BPKB yang masuk untuk ke Indonesia. Coba dibuka di internet pendaftaran. Jadi kita bisa lihat dari kendaraan yang sudah masuk seperti mutasi keluar, kemudian ganti mobil dan lain sebagainya. Kita bisa pantau secara langsung di komunitas tadi untuk laporan pimpinan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita yang terakhir yang terbaru kita punya yang namanya aplikasi dari Bodycam. Waktu kemarin tahun 2022 kita mengadakan di Bali G20, alhamdulillah bisa sukses dengan adanya aplikasi Bodycam ini. Untuk aplikasi Bodycam ini pada tahun 2022 kita dari Polantas Polri mengadakan hampir 7 unit untuk seluruh anggota Polantas Polri di bawah. Ini adalah produk yang khusus sebagai kepolisian yang terbaru dari Polantas Polri. Jadi setiap anggota yang ada di lapangan kita berikan yang namanya Bodycam. Di Polantas sendiri ada 8 induk yang sudah dipersiapkan dari masing-masing titik rawan jalan tol yang dilalui oleh masyarakat atau pemudik. Jadi kita sudah siapkan untuk monitoring secara live streaming. Dimulai dari 002 menuju 002 yang di Serang. Bitung, mohon diulangi dari Bitung. Kita bisa pantau langsung daerah Merak sampai dengan Serang di 003 dengan teman-teman yang di lapangan. Kemudian di daerah Jagorawi juga kita bisa buka juga. Nah, sekarang juga kita bisa buka di gerbang tol ya di pegang kuasai oleh Polantas Polri. Ini dalam perjalanan pengembangan. Jadi Bapak di Polantas Polri jadi pertama kali sebagai kita pakai untuk pengelolaan PKI segala macam. Jadi kita bisa melihat pengelolaan kota. Jadi kita terjadi apa? Jadi bisa langsung untuk monitor saat streaming. Kemudian ada aplikasi
Demikian ini yang saya sampaikan selaku kader hari ini untuk situasi lalu lintas yang ada di beberapa kota di seluruh Indonesia bisa kita kontak melalui tadi. Silakan. Dan mohon izin Bapak, untuk aplikasi K3 ini kami bisa menghubungi langsung anggota yang di lapangan. Kita akan coba menghubungi dan bisa langsung bicara di lapangan. yang pertama itu program pelabuhan Merak Banten di mana memantau pos yang ada di pelabuhan Banten. Duh, lembab. Jadi perlu pakai panty liner. Perlu. Aktivitas padat bikin lembab dan tumbuh bakteri. Nugas. Iya. Kelas. Iya. Kalau ini. Iya. Ini juga. Iya. Terus gimana? Tenang, biasain bersih pakai Softex Panty Liner. Ekstrak daun sirihnya hambat pertumbuhan bakteri, bantu cegah bau, gatal, iritasi. Gak usah bawa daleman. Biasain bersih pas puasa. Makasih Siri. Softex daun sirih. Selamat pagi, Bapak mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak mohon izin untuk pagi ini Comment Center kedatangan Bapak Menteri Menko Polhukam. Mohon izin melaporkan. Selamat pagi Bapak mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak dari Pak Mulyana gimana ini? Pak Mulyana, saya mengaku TPD Komunikasi. Pak Mulyana ada di mana ini? siapa TPD? Ulangi Pak Mulyana ada di mana? Selamat pagi Pak Menko, ada di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak, Banten. Bagaimana sekarang arus lalu lintas di sana untuk arus mudik? Apakah sudah mulai padat? Apa sudah mulai ada masalah-masalah yang timbul di lapangan? Mohon izin untuk arus semalam pukul 24 mengalami peningkatan lonjakan arus dari arah Jakarta sehingga dermaga hubungan masa yang disediakan oleh PT ASBP terisi penuh, Pak Menko. Sudah mulai penuh ya? Artinya? Betul. Semalam dari mulai pukul 24.00 sampai pukul 3.00. Namun setelah sahur tidak ada Pak Menko. Sampai sekarang sepi, mohon izin. Sekarang orang menunggu untuk naik ke kapal kira-kira berapa lama? Rata-rata orang harus antri atau menunggu untuk bisa masuk ke kapal? Mohon izin untuk kapal eksekutif karena eksekutif kapal SP sehingga peminatnya banyak mengalami menunggu antrian karena per jam kapal eksekutif itu per jam sehingga yang antrian pemudik menunggu 1 jam untuk bongkar. Kalau yang tidak eksekutif, yang biasa reguler, Pak, kalau pengolahannya sampai berapa jauh? Oh, untuk reguler tidak ada Pak Menko. Langsung masuk kapal. Langsung ya? Ya. Diperkirakan sore ini kan puncak arus baliknya sore ini atau besok atau kapan? Sore ini prediksi sore ini sampai
Assalamualaikum warahmatullahi dijadikan sebagai pusat kajian dari operasi nanti akan dioperasikan dan kita juga ada beberapa integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di stakeholder dengan CDP, kemudian jasa marga dan seluruh stakeholder yang ada yang terkait dengan operasi ke depan tahun 2020. Kemudian nanti akan dijelaskan kira-kira Pak Menteri bisa berkomunikasi langsung dengan petugas-petugas yang ada di lapangan. Karena mulai hari ini dari malam jam 00 WIB operasi cepat sudah dimulai. Sehingga personal yang sudah diset di pos masing-masing. Nanti Pak Posko bisa menyampaikan apa yang ada di pusat kami kali ini selama operasi ke depan 2020. Maaf Pak Menteri kalau dalam penyebutan hal yang kurang yang nanti kami mohon arahkan sebagai motivasi pada seluruh anggota yang sedang bertugas. Terima kasih. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Dan puji bagi Tuhan Allah yang telah kita nikmat kesehatan, nikmat dari Allah SWT yang kita berkumpul di Washington pada yang terhormat Bapak Ketua Polhukam, Bapak Profesor Mahfud dari yang terhormat dari Kompolnas, Bapak Beni Moto, Bapak Budi dan rombongan, yang terhormat dari Jasa Marga, Bu Fitriati, Direksi Jasa Marga, yang terhormat dari Dirjen Bukda, Bapak Yusuf Mulyana, Bapak Budi Dera menjelaskan untuk aplikasi dari Dera. Ada beberapa aplikasi yang ada di Call Center yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari K3I. Mana K3I ini adalah milik aplikasi dari Korlantas Polri. Alhamdulillah sudah membantu kita di 2 tahun 3 tahun belakang untuk operasi penutupan lebaran. Untuk K3I ini yaitu dari organisasi komunikasi informasi, di mana di sini kita bisa langsung bertujuan tuju ke anggota di lapangan seperti tugas di seluruh Indonesia. Kita bisa mendata dan juga langsung mengklik seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari Jawa Barat yang aktif dan juga bisa kita lihat ada beberapa pospam, kemudian posya dan juga posko terpadu yang sudah disiapkan dalam hal
Baru L'Oreal Paris Infallible Foundation dengan formula lebih baik. High coverage menutupi bekas jerawat. 32 jam tidak transfer. Operasi ketupat Lebaran 2023 ini. Kemudian juga di K3 ini kita juga bisa langsung melihat spot-spot gerbang tol, area, kemudian juga fasilitas umum dan bisa kita langsung pantau di K3 di Bapak Desa. Kemudian juga untuk aplikasi selanjutnya setelah K3 ini bisa sampaikan itu ada yang GID. Kita bisa melihat di sini untuk GID Desa Marga Integrated. Kemudian aplikasi yang ketiga ini nanti saya jelaskan itu tentang CCTV. Nah ini CCTV yang pertama kita bisa pantau dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang paling besar itu pelabuhan di Bakauheni, kemudian di Merak, di Gilimanuk juga ada di sini yang kita bisa pantau, dan juga di CCTV yang ada di Indonesia ini kita punyanya Bapki kok juga. Itu dari seluruh Indonesia ada di sini kota, jadi kita bisa anggota juga bisa meluruskan jajaran kita dari suatu hal yang menonjol. Kemudian juga di sini ada CCTV dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR membantu kita juga untuk protokol yang belum terdetek di Jasa Marga, kita bisa melihat situasi ruang tol seperti dalam kota. Ini kita bisa melihat dan bisa dilakukan juga anggota di lapangan untuk situasi menonjol. Jadi untuk selanjutnya nanti ada data dari aplikasi dari ERI. Nah ini ERI untuk aplikasi yang di Selatan ini adalah real-time untuk seluruh pemasukan dari kendaraan yang ada di Indonesia, baik itu mutasi, kemudian SIM, kemudian STK dan juga BPKB yang masuk untuk ke Indonesia. Coba dibuka di real-time pendaftaran. Nah ini kita bisa lihat dari kendaraan yang sudah masuk seperti mutasi keluar, kemudian dari mobil dan lain sebagainya. Kita bisa pantau secara langsung di komunitas tadi untuk laporan pimpinan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita yang terakhir yang terbaru kita punya yang namanya aplikasi dari Bodycam. Waktu kemarin tahun 2022 kita mengadakan di Bali D20, alhamdulillah bisa sukses dengan adanya aplikasi Bodycam ini. Untuk aplikasi Bodycam ini pada tahun 2022 kita dari Korlantas Polri mengadakan hampir 7 unit untuk seluruh anggota Korlantas Polri di bawah. Ini adalah perundangan khusus oleh kepolisian yang terbaru dari Korlantas Polri. Jadi setiap anggota yang ada di lapangan kita berikan yang namanya Bodycam. Di Korlantas sendiri ada 8 induk yang sudah dipersiapkan dari masing-masing titik rawan jalan tol yang dilalui oleh masyarakat atau pemudik. Jadi kita sudah siapkan untuk monitoring secara live streaming dimulai dari 002 untuk 002 yang di Serang, Bitung, diulangi dari Bitung. Kita bisa pantau langsung daerah Merak sampai dengan Serang di 003 dengan teman-teman yang di lapangan. Kemudian di daerah Jagorawi juga kita bisa buka juga. Nah, sekarang juga kita bisa buka di beberapa yang dipegang kuasai oleh Korlantas Polri. Ini dalam kita pengembangan. Jadi Bapak di kolaborasi program aja. Jadi pertama kali kita pakai untuk mengelola ini segala macam. Jadi kita bisa melihat mengelola kota. Dan kita terjadi apa? Jadi bisa langsung untuk monitor secara streaming. Kemudian ada aplikasi lainnya yang mungkin tidak bisa belum dimaksimalkan seperti tadi RT, BMKG, kemudian juga ada Jawali masih di pengembangan. Ini bagian yang disampaikan Bapak Menteri Jenderal. Selanjutnya nanti kita akan lihat
ini Comment Center kedatangan Bapak Menteri Menko Polhukam. Mohon izin melaporkan. Selamat pagi Bapak, mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Dari Pagi Pak Mulyana, gimana ini? Pak Mulyana, saya mengaku TPD Menko Polhukam. Pak Mulyana ada di mana ini? siapa tapi di Ulangi Pak Mulyana ada di mana? Selamat pagi Pak Menko, ada di Pelabuhan Merak. Pos 1 Pelabuhan Merak, Banten. Bagaimana sekarang arus lalu lintas di sana untuk arus mudik? Apakah sudah mulai padat? Apa sudah mulai ada masalah-masalah yang timbul di lapangan? Mohon izin untuk arus semalam pukul 24 mengalami peningkatan lonjakan arus dari arah Jakarta sehingga dermaga yang disediakan oleh PT ASBP terisi penuh, Pak Menko. Sudah mulai penuh ya? Artinya? Betul. Semalam dari mulai pukul 24.00 sampai pukul 3.00. Namun setelah sahur tidak ada Pak Menko. Sampai sekarang sepi, mohon izin. Sekarang orang menunggu untuk naik ke kapal kira-kira berapa lama rata-rata orang harus antri atau menunggu untuk bisa masuk ke kapal? Mohon izin untuk kapal eksekutif karena eksekutif kapal ekspres sehingga peminatnya banyak mengalami menunggu antrian karena per jam kapal eksekutif itu per jam sehingga yang antrian pemudik menunggu 1 jam untuk bongkar. Kalau yang tidak eksekutif, yang biasa reguler, Pak, kalau pengulangnya sampai berapa jauh? Oh, untuk reguler tidak ada Pak Menko. Langsung masuk kapal. Langsung ya? Ya. Bagus. Diperkirakan sore ini kan puncak arus baliknya sore ini atau besok atau kapan? Sore ini prediksi sore ini sama juga Pak Menko. Ya. Baik, selamat bertugas ya Pak Mulyana. Jaga. Siap. Pak Menko, siap. Silakan. Terima kasih. Banyak promo, tapi Shopee dari TV sampai produk IoT. HP Xiaomi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kita puji bagi Tuhan Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berkumpul di Komunitas Mana pada yang terhormat Bapak Ketua Polhukam, Bapak Profesor Dr. dari yang terhormat dari Kompolnas, Bapak Benny Mamoto, Bapak Budi dan rombongan. Yang terhormat dari Jasa Marga, Bu Fitriati, di opsi Jasa Marga. Yang terhormat dari Dirjen Bukdas, Bapak Cucu Mulyana, Bapak Budi Dera menjelaskan untuk aplikasi dari Dera. Ada beberapa aplikasi yang ada di Call Center yang ada jelasnya. Yang pertama yaitu dari K3I. Karena K3I ini adalah milik aplikasi dari Polantas Polri. Alhamdulillah sudah membantu kita di 2 tahun dan belakang untuk operasi penutupan lebaran. Untuk K3I ini yaitu dari koordinasi komunikasi informasi, di mana di sini kita bisa langsung bertujuan menuju ke anggota di lapangan seperti tugas di seluruh Indonesia. Kita bisa mendata dan juga langsung meng-calling seluruh anggota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari beberapa yang aktif dan juga bisa kita lihat ada beberapa pospam, kemudian posya dan juga posko terpadu yang sudah disiapkan dalam hal operasi ketupat lebaran 2023 ini. Kemudian juga di K3 ini kita juga bisa langsung melihat spot-spot gerbang tol, area, kemudian juga fasilitas umum yang bisa kita langsung pantau di K3 di Bapak Desa. Kemudian juga untuk aplikasi selanjutnya setelah K3 ini kita sampaikan itu ada yang GID. Kita bisa melihat di sini untuk GID, Jasa Marga, Integrated. Panas banget kayak gini. Lu udah pakai smart sunscreen belum? Oh, polusi di mana-mana nih. Makanya pakai smart sunscreen. Kalau dehidrasi gini kulit lu jadi rentan. Makanya lu pakai smart sunscreen supaya kulit rentan lu terlindungi secara ekstra. Iya, Bu. Triple Climate Defense-nya smart banget. Lindungi kulitmu dari sinar UV dan mikropolusi di ekstremnya panas dan lembab tropis. Beli di sini. Ceko. Kemudian aplikasi yang ketiga, di daerah nanti saya jelaskan itu tentang CCTV. Nah, ini CCTV yang pertama kita bisa pantau dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang paling besar itu pelabuhan di Bakauheni, kemudian di Merak. Di Gilimanuk juga ada, di sini kita bisa pantau dan juga di CCTV yang ada di Komunitas ini kita
untuk selanjutnya nanti ada data dari aplikasi dari Eri. Nah ini Eri untuk aplikasi yang di Selatan. Ini adalah real-time untuk seluruh pemasukan dari kendaraan yang ada di Indonesia, baik itu mutasi, kemudian SIM, kemudian STK dan juga BPKB yang masuk untuk ke Indonesia. Coba dibuka di website pendaftaran. Nanti kita bisa lihat dari kendaraan yang sudah masuk seperti mutasi 2, kemudian ganti mobil dan lain sebagainya. Kita bisa pantau secara langsung di komunitas tadi untuk laporan pimpinan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita yang terakhir yang terbaru kita punya yang namanya aplikasi dari Bodycam. Untuk kemarin tahun 2022 kita mengadakan di Bali B20, alhamdulillah bisa sukses dengan adanya aplikasi Bodycam ini. Untuk aplikasi Bodycam ini pada tahun 2022 kita dari Korlantas Polri mengadakan hampir 7 unit untuk seluruh anggota Korlantas Polri di bawah. Ini adalah produk yang khusus dari kepolisian yang terbaru dari Korlantas Polri. Jadi setiap anggota yang ada di lapangan kita berikan yang namanya Bodycam. Di Korlantas sendiri ada 8 induk yang sudah dipersiapkan dari masing-masing titik rawan jalan tol yang dilalui oleh masyarakat atau pengemudi. Jadi kita sudah siapkan untuk monitoring secara live streaming dimulai dari 002 menuju 002 yang di Serang. Bitung diulangi dari Bitung. Kita bisa pantau langsung daerah Merak sampai dengan Serang di 003 dengan teman-teman yang di lapangan. Kemudian di daerah Jagorawi juga kita bisa buka juga. Nah, sekarang juga kita bisa buka di beberapa ya di pegang kuasai oleh Korlantas Polri. Ini dalam sebuah pengembangan ini Bapak di kolaborasi program saja. Jadi ini baru pertama kali kita pakai untuk mengolah ini segala macam. Jadi kita bisa melihat pengembangan kota. Jadi kita terjadi apa? Jadi bisa langsung untuk monitor secara streaming. Kemudian ada aplikasi lainnya yang mungkin tidak bisa belum dimaksimalkan seperti tadi ETE, BMKG, kemudian juga ada Jawali masih di pengembangan. Ini berbeda itu yang disampaikan Bapak Komisi Jenderal. Selanjutnya nanti kita akan lihat langsung anggota dari aplikasi KBI untuk tidak untuk dibuka KBI-nya. Demikian ini yang saya sampaikan selaku pada hari ini untuk situasi lalu lintas yang ada di beberapa kota di seluruh Indonesia bisa kita kontak melalui KBI. Silakan. Mohon izin Bapak, untuk aplikasi K3 ini kami bisa menghubungi langsung anggota yang di lapangan. Kita akan coba menghubungi dan bisa langsung bicara di lapangan. Yang pertama itu program pelabuhan Merak Banten. Di mana kita langsung memantau pos yang ada di pelabuhan Banten. Selamat pagi, Bapak mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak mohon izin untuk pagi ini Comment Center kedatangan Bapak Menteri Menko Polhukam. Mohon izin melaporkan. Selamat pagi Bapak mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak dari Pak Mulyana di mana ini? Pak Mulyana, saya mengaku TPD Menko Pak Mulyana ada di mana ini? siapa lagi di Ulang
Ulangi Pak Mulyana ada di mana? Selamat pagi Pak Menko, ada di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak, Banten. Bagaimana sekarang arus lalu lintas di sana untuk arus mudiknya? Apakah sudah mulai padat? Apa sudah mulai ada masalah-masalah yang timbul di lapangan? Mohon izin untuk arus semalam pukul 24 mengalami peningkatan lonjakan arus dari arah Jakarta sehingga dermaga dermaga yang disediakan oleh PT ASBK terisi penuh, Pak Menko. Sudah mulai penuh ya? Artinya? Betul. Semalam dari mulai pukul 24.00 sampai pukul 3.00. Namun setelah sahur tidak ada Pak Menko. Sampai sekarang sepi, mohon izin. Sekarang orang menunggu untuk naik ke kapal kira-kira berapa lama rata-rata orang harus antri atau menunggu untuk bisa masuk ke kapal? Mohon izin untuk kapal eksekutif karena eksekutif kapal SP sehingga peminatnya banyak mengalami menunggu antrian karena per jam kapal eksekutif itu per jam sehingga yang antrian pemudik menunggu 1 jam untuk bongkar. Kalau yang tidak eksekutif yang biasa reguler, Pak, pengolahannya sampai berapa jauh? Oh, untuk reguler tidak ada Pak Menko. Langsung masuk kapal. Langsung ya? Ya. Diperkirakan sore ini kan puncak arus baliknya sore ini atau besok atau kapan? Sore ini prediksi sore ini sama juga Pak Menko. Ya. Baik, selamat bertugas ya Pak Mulyana. Jaga. Siap. Pak Menko, siap. Terima kasih. Rasa spesial di hari kemenangan bersama kopi kapal api. Jelas lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.